Radio Republik Indonesia pada sore hari ini masih bersama Anda pukul 16 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa bulan ke depan kita akan menyelenggarakan sebuah hajatan politik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sanggau untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sanggau. Seperti apa proses pelaksanaan pemilu tersebut yang dilaksanakan oleh para penyelenggara kita dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama komisioner apa anggota KPU ini sebutnya ya? Sama aja, Bu. Sama aja ya, Ya. baiklah. Ini adalah komisioner KPU Kabupaten Sanggau, Ibu Suwindari. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Baik, apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu dari Sanggau mau untuk ke perbatasan menyambangi studio kami di sini. Ini pakai batik KPU bukan Bu? Bukan. Saya pikir batik KPU. Mau nanya ada hubungannya nggak sama pilkada gitu Bu? Oh gitu. Ternyata Bu kalau udah langsung dimentahin ini omongan saya ini. Baik, Bu Suindari, tentu tadi sebelumnya saya dapat info Ibu dari Sekayam, ada bertemu juga dengan para penyelenggara pemilu di Sekayam. Kalau boleh tahu ini Bu, sekarang sedang tahapan apa ini Bu di KPU Bu? eh untuk di KPU Kabupaten Sanggau, Ibu, saya diamanahkan di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan sekarang kami sedang menjalani tahapan pencoklitan, pencocokan, dan penelitian oleh Pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih. Baik, ini menarik ini Bu. Apa yang dicocokkan, apa yang diteliti oleh petugas Pantarlih ini Bu? eh Pantarli itu sebelumnya saya paparkan dulu ya, Oh Ibu iya, ya. silakan. Ya, kalau Pantarli itu kan petugas yang dibentuk oleh PPS di setiap desa ataupun kelurahan untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pilkada ataupun pemilu. Terus mereka ngapain ini Bu? Jadi petugas kami ini eh, masa kerjanya ini dimulai pada 24 Juni sampai dengan 24 Juli untuk melakukan eh, pencoklitan, pencocokan dan penelitian dari daftar pemilih yang sudah diturunkan oleh KPU RI melalui KPU provinsi untuk dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih. Jadi sifatnya kalau untuk Pantarli itu dari rumah ke rumah. Oh, gitu Bu ya. Iya, Saya kebayang dong Bu, ini kan ada 400.000 lebih ya Bu. Masyarakat Kabupaten Sanggau itu berarti ke 400.000 rumah itu juga ya Bu? Atau mungkin, kalau untuk pendataan ini basisnya ini pakai KK, oh, kartu keluarga. Ya dalam satu KK itu kan biasanya ada satu ataupun dua pemilih. Dan untuk sekarang petugas Pantarlih kami ini berjumlah 1.452 di 1.090 TPS untuk pilkada kali ini. hmm. Ibu ini kan sudah kata tadi dari tanggal 24 ya Bu. 24 Juni sampai dengan 24 Juli Bu. Hampir 2 minggu lebih ini Bu. Bagaimana ini Bu perkembangan tahapan dari coklit ini Bu? Ya, untuk coklit ini sudah masuk hitungannya ini masuk ke minggu ketiga. Ya, untuk petugas kami di lapangan eh, masuk ke minggu ketiga ini masa pencoklitannya ini sudah hampir 90% masyarakat di Kabupaten Sanggau yang kami lakukan coklit. Lumayan effortnya Bu ya. Iya, Gitu. Tadi boleh tahu nggak berapa banyak itu Bu petugas Pantarlih Ibu yang diturunkan ini? 1.452. Itu sehat semua ya Bu ya masih ya? Alhamdulillah. Karena kan lumayan ini Bu. Iya,
Ada juga sih yang apa namanya, kami menerima Heeh. beritanya ada juga yang sakit. Kemarin itu ada petugas kami yang di salah satu kecamatan di Hmm. satu desa itu apa namanya ya, kena gigit anjing. Oke. Iya. Heeh, heeh, Mm. heeh. Terus bagaimana kemudian, Bu? Apakah ini sesudah dia melakukan pencoklitan atau belum ini, Bu? Sesudah sepulang dari rumah warga. Kemudian Ya, tergigit. iya tergigit oleh anjing, terus dibawa oleh PPS ke puskesmas terdekat. Sekarang masih dalam masa observasi, tapi saya tadi mendengar beritanya dari ketua PPS, alhamdulillah sudah membaik katanya. Baik, terkena gigitan HPR, tapi kita berharap mudah-mudahan kondisinya selalu sehat ya, Bu. Amin. Bu, itu cerita-cerita unik yang dialami KPU ketika melaksanakan coklit. Apalagi nih, Bu, kisah-kisah yang dihadapi, Bu. Kan Kabupaten Sangga luas banget ya, Bu. Ada Iya. menyeberang sungai, kemudian ada yang juga jembatannya, ada jembatan yang tinggal kecil banget gitu. Bagaimana kemudian para petugas Ibu ini melewati tantangan itu, Bu? Kalau untuk wilayah-wilayah, karena Sanggau ini terkenal dengan geografisnya yang cukup menantang ya Ibu ya. Banyak juga yang di perbukitan, desanya itu kan Hmm? sampai ke dusun itu ada juga yang di perbukitan. Eh, Sejauh ini Pantarlih kami menjalani ini dengan apa ya? Dengan santai dan merupakan sebuah tantangan. Ada juga kemarin petugas kami ini pada saat melakukan pencoklitan Hmm. eh, ada yang apa namanya, terpleset atau terjatuh dari motor juga ada gitu kan, karena medannya cukup ekstrim, ditambah lagi jalannya ini kan aspal kuning ya, jalannya ada yang becek juga karena ini musim hujan juga ya. Heeh. Gitu ya, Bu, tantangan yang dihadapi untuk supaya suara-suara masyarakat ini bisa tersalurkan nanti di bulan November itu, Ibu. Iya. eh Ibu, para petugas Ibu itu kan kemarin dilantik. Apakah mereka sudah memang sebelumnya mendapat pembekalan ya, Bu? Bagaimana menghadapi medan yang seperti ini atau dengan kondisi-kondisi tidak terduga begitu, Bu, di lapangan? Iya, untuk petugas kami sebelumnya selesai dilantik, Hmm? selesai melaksanakan pelantikan, maka PPS wajib memberikan bimbingan teknis untuk Pantarlih yang bertugas di 24 Juni sampai dengan 24 Juli, Hmm? dan dibekali juga atribut, Ibu. Ya, atribut kami ini berupa rompi, topi, dan tanda pengenal, selain juga dengan perlengkapan lainnya, Hmm? dengan apa namanya, kelengkapan ATK, terus dilengkapi juga dengan formulir yang dibawa pada saat coklit gitu. Hmm? Hmm? Dan setelah Bintek, tugas pertama mereka koordinasi dengan ketua RT ataupun RW ataupun kepala wilayah di wilayahnya masing-masing. Hmm? Agar nantinya ketika turun ke lapangan pada masa coklit itu berikan kemudahan gitu kan, karena kan biasanya ada juga masyarakat yang menolak, biasanya Oh, menolak untuk ada ya, Bu. didata. Iya ada. Kenapa, Bu? Karena banyak mungkin anggapan mereka ini khawatir gitu kan, apabila ada petugas gitu kan datang ke rumah untuk meminta dokumen kependudukan, baik itu KTP ataupun KK gitu kan. Jadi dikhawatirkannya di situ. Bahkan petugas kami ini ada juga yang sudah sampai 2 sampai 3 kali datang ke rumah warga gitu kan. Tapi masih ditolak gitu kan. Jadi memang kami himbaukan untuk melakukan koordinasi sebelumnya dengan ketua RT agar dilakukan pendampingan dari ketua RT ataupun kepala wilayah. Ini khawatirnya masyarakat kenapa sih, Bu? Karena mungkin ketika coklat itu kan diminta menunjukkan KTP. Mungkin
kekhawatirannya apa sih Bu yang dilaporkan ke komisioner Bu? Iya, khawatirnya dokumen ini dipergunakan tidak semestinya. Hmm. Kami kan KPU Kabupaten Sanggau juga memang diamanahkan itu untuk menjaga kerahasiaan apa namanya dokumen kependudukan dari setiap pemilih. Iya, jadi di Undang-Undang Kependudukan itu sudah sangat jelas bahwa tidak semua elemen data itu dapat diberikan gitu kan. Begitu data itu didapati oleh kami, maka kami wajib merahasiakan dari dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih gitu. Nah, ini mungkin bisa sekaligus diklarifikasi. Siapa tahu ada masyarakat yang masih khawatir nih. Jangan-jangan KTP saya dipakai buat pinjol nih, Bu, oleh KPU Iya, nih, Bu. Silakan Ibu diklarifikasi langsung, Ibu. iya. Ini kan kadang biasanya masyarakat tuh kan anggapannya ya, kalau ada petugas yang datang itu katanya ada mau apa nama mendapatkan bantuan ataupun kekhawatiran pemilih ini takutnya disalahgunakan gitu kan KTP elektronik ataupun kakaknya. Jadi pada sore kali ini kami dari KPU Kabupaten Sanggau eh, menjaga kerahasiaan dokumen pribadi yang dimiliki oleh pemilih terhadap petugas kami yang sedang melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi tidak perlu khawatir bahwa data penduduk ataupun data pemilih itu pasti kami rahasiakan. Termasuk NIK-nya ya, Bu ya. Tidak akan Iya, bocor sama benar. sekali. Iya. Baik, baik. Ini juga jadi pengetahuan baru ini Bu buat saya. Karena memang sempat khawatir juga kan. Ini benar nggak sih petugas coklatnya gitu ya Bu ya? Jangan-jangan dimasukin ke daftarin ke pinjol gitu Bu. Tidak, tidak. Baik, Bu Suwindari. Ini kan masih ada 10% tadi Bu katanya sudah sekarang coklatnya sudah 90%, berarti kan masih ada 10% lagi yang belum dilakukan pencocokan dan juga penelitian. Ini targetnya kan kapan ini Bu? Sisa 10%-nya Bu. Ini udah tanggal 11, masih ada sekitar 11 hari lagi ini Bu, lebih kurangnya. Target kami, Bu, di minggu ketiga ini semoga semuanya sudah terselesaikan semuanya. Jadi semua warga Kabupaten Sanggau yang sudah masuk dalam kategori pemilih itu dipastikan sudah terdata semuanya oleh Pantarlih kami dan dilakukan juga terhadap penempelan stiker coklit sebagai tanda bukti bahwa rumah tersebut sudah dicoklit dan nantinya bisa setelah melakukan pendataan nantinya harapan kami di tanggal 27 November itu kita sama-sama ramaikan TPS. Iya. Baik, baik. Ibu, apa sih Bu yang harus dipersiapkan 10% warga ini Bu yang belum dicoklit ini Bu? Apa yang harus mereka persiapkan ketika petugas Ibu datang ke mereka Bu? Jadi yang perlu disiapkan itu yang pertama itu membuka pintu rumah Ibu. Oke, Iya, pasti. iya. Membuka pintu rumah terus Bikinin kopi gitu nggak Bu? alhamdulillah kalau dapat ya. Eh, yang tidak kalah penting itu memberikan dokumen kependudukan untuk dapat ditunjukkan kepada petugas kami. Karena perlu penyandingan data antara data kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing pemilih terhadap daftar pemilih yang dibawa oleh Pantarlih itu. Apakah sudah sesuai ataupun belum gitu kan, ataupun mungkin ada yang sudah tidak memenuhi syarat untuk dicoret di dalam daftar pemilihnya. Hmm. Bu, petugas Pantarlih Ibu tuh punya ciri-ciri nggak sih Bu ketika mereka datang bekerja sedang melakukan pencoklitan Bu? Untuk petugas kami, Bu, kebetulan untuk pilkada kali ini ya, petugas kami ini menggunakan rompi warnanya warna hijau lumut gitulah. Oke. Iya, dengan tulisan rompinya itu ada tulisan Pantarlih, terus menggunakan topi juga, topi warnanya coklat, ada tulisan Pantarlih, serta dibekali juga dengan tanda pengenal. Oke, ini tiga hal yang
sudah tidak diragukan, pasti ini adalah utusan dari KPU Kabupaten Iya, Sanggau. pasti itu. Baik, ada rompi, ada tanda pengenal, ada topi, begitu ya Bu ya? Iya. Baik, ada etika nggak sih Bu ketika petugas Pantarlih ini harus datang ke rumah masyarakat seperti apa yang dibekalkan oleh KPU Ibu? Yang pastinya ini petugas kami ini wajib melaksanakan 3S. Iya, Sapa, senyum, sama salam. oke, Ya, itu yang baik. pastinya. Baik. Senyum, sapa, salam gitu ya Bu. Ntar kalau Iya, masuk ke rumah orang tanpa salam, berabe iya, juga ya Bu iya, ya. iya, benar. Baik, 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 baik. Bu, ini ditargetkan sebentar lagi ini kan selesai. Kalau wilayah di mana aja nih Bu yang memang belum tuntas 100% untuk pencoklitan Bu? Kalau untuk wilayah, eh untuk sekarang ini sisa di 10% itu banyaknya ini di wilayah yang di dalam ibu kota kecamatan. Ya, karena di dalam ibu kota kecamatan itu kan memang penduduknya ini mayoritas biasanya ada yang sulit untuk ditemui, kan? Ada juga yang memang bekerja gitu kan. Jadi eh, biasanya petugas kami ini kesulitan juga untuk mendatangi dari rumah warga tersebut gitu kan. Terus ada juga yang memang biasanya alamatnya itu sudah tidak ada lagi gitu kan di tempat tersebut gitu kan. Contohnya misalnya di wilayah Bodok kemarin gitu kan yang di Pusat Damai itu ada musibah kebakaran ya. Mhm. Ya, jadi petugas kami ini kesulitan untuk mencari dari rumah dari pemilih tersebut gitu kan karena sudah Kebakar. terbakar semua ya. Tapi akhirnya ketemu Bu. Iya, ada juga yang ketemu, ada yang belum. Oke, itu salah satu tantangan ya Iya, Bu. tantangan ya. Mhm, mhm. Bu, nanti kalau misalnya ketemu tapi alamatnya sudah berbeda itu seperti apa nanti Bu? Kalau yang ketemu alamatnya berbeda, kalau untuk pendataan kami ini, Bu, kami menggunakan sistem namanya de jure, yang artinya di mana alamat dari identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih, disitulah kami melakukan pencocokan dan penelitian. Tapi sudah Kak, bisa dipastikan bisa milih nggak Bu kalau kayak gitu Bu? Kan bukan maunya masyarakat juga ya Bu, rumahnya iya, terbakar. iya pasti. Karena kalau untuk yang tidak bisa ditemui ataupun misalnya tidak dikenal, itu tetap kami pertahankan menjadi pemilih. Ada mekanisme-mekanisme lainnya lagi nantinya setelah masa coklat ini. Sementara untuk pendataan eh, dianggap sesuai dulu gitu. Iya, baik, baik. Luar biasa ini. Saya kalau ngelihat perjuangannya luar biasa Bu ya. Effortnya, apalagi di Kabupaten Sanggau dengan luas wilayahnya, sampai tadi juga sampai kegigit oleh HPR, kejungkel juga dari motor. Sedemikian luar biasa perjuangan para Pantarli di Kabupaten Sanggau. 1.400 sekian Bu ya. Iya, 1452. 1.452. Tapi mereka saat ini semangatnya masih kencang, Bu. Masih. Karena yang perlu dipertanyakan ini biasanya kencang di awal, pertengahan sudah mulai agak kendor ini, Bu. Ya, karena ini kan sudah masuk minggu ketiga ya. Banyak juga yang memang Pantarlih sudah menyelesaikan masa coklitnya. Hmm, mhm. Yang menarik ini, Bu, di setiap pemilu, termasuk juga pilkada, tentu pasti akan ada coklit. Sebenarnya apa sih, Bu, hubungan antara hasil coklit ini dengan pilkada 2024, Bu? Iya, kalau untuk hasil coklit ini kan nanti kan dimutakhirkan oleh ad hoc kami ya di PPS, PPK. Nanti untuk KPU Kabupaten ada eh, tahapan finalnya itu tahapan rekapitulasi daftar pemilih tetap. Jadi sepanjang pemilih tersebut masuk di dalam DPT daftar pemilih tetap, pemilih tersebut nantinya bisa untuk eh,
melaksanakan pemungutan suara di tanggal 27 November di setiap masing-masing TPS. Baik, syarat untuk memilih itu harus sudah melalui coklit begitu ya, Bu? Iya, harus sudah melalui coklit dan pastinya terdaftar di dalam DPT. Baik. Bu, kita sudah berada di penghujung ini, Bu. Tapi sebelum kita menutup obrolan pada sore hari ini, ada yang ingin disampaikan, Bu, untuk 10% warga yang mungkin saat ini belum sempat didatangi oleh para petugas Pantarlih, Ibu, dan khususnya untuk 1.400 lebih petugas Ibu yang sekarang masih berjuang ini, Bu. Silahkan. Iya, terkhusus kepada semua warga Kabupaten Sanggau yang belum menerima kedatangan dari Pantarlih kami untuk segera menyiapkan dokumen kependudukannya, baik itu KTP ataupun KK ataupun IKD ataupun biodata penduduk untuk memudahkan petugas kami yaitu Pantarlih melakukan pendataan, melakukan pencocokan dan penelitian terhadap dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemilih. Dan untuk petugas Pantarlih kami yang sudah menyelesaikan masa tugasnya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang belum, jangan patah semangat karena 24 Juli ini belum berakhir gitu. Baik, yang belum sempat itu, Iya, yang rumahnya belum didatangin, coba deh datangin rumah ketua RT-nya dulu. iya benar. Tanya ketua RT-nya begitu ya, Bu. Apalagi yang muda-muda nih, Bu ya. Karena mungkin lagi sibuk kegiatan di luar sampai lupa nih. Ini nih tugas generasi muda berperan aktif dalam coklit gitu ya, Bu ya. Iya benar. Bu Sundari, terima kasih banyak Ibu di sela-sela kesibukannya berkenan untuk mampir ke studio kami. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Ya, salam sehat selalu. Sampaikan salam hormat kami untuk seluruh jajaran KPU Kabupaten Sanggau. baik, terima kasih Ibu. Ya, pendengar, tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit dari KPU Kabupaten Sanggau sedang berlangsung. Masih ada sisa waktu sekitar 11 hari lagi untuk Anda yang memang belum didatangi. Saya ingin mengutip sebuah peribahasa, jika kita tidak didatangi, tidak ada salahnya kalau kita yang mendatangi para petugas Pantarlih yang sekarang sedang melakukan penelitian dan juga pencocokan data Anda. Saya Dewi Mulyani, selamat sore.